Di sini kita diingatkan untuk jangan banyak bicara kalau tidak berguna, ya. Karena syair yang lain juga mengatakan an-nutqu zainun was-sukutus salamah fa idza nataqta fala takun miqtara. Ya. Jadi berbicara itu laksana hiasan, ya, di dalam syair yang lain ini. Berbicara laksana hiasan, sedangkan diam adalah keselamatan. Oleh karena itu, jangan banyak bicara, bicaralah seperlunya. Ya. Ma in nadimta 'ala sukuti marrah wa laqad nadimta 'ala kalami mirara. Ya, katakan bahwa kalau berbicara itu bisa menyesatkan satu kali, ya. Kalau berbicara itu menyesatkan sekali, tapi kalau bisa menyesal beberapa kali karena apa? Karena bicara. Jadi ngomong sekali itu udah nyesatin, apalagi ngomong. Jadi lebih apa? Lebih balik diam. Jadi bicaralah seperlunya. Kalau bisa menyesal satu kali karena diam, tetapi kamu bisa menyesal beberapa kali karena bicara. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau orang diem itu dikatakan ngapa diem aja sih, kan bilang gitu kan? Kan banyak orang nggak ngomong, ngapa diem aja, ngapa nggak ngomong? Salah dia, salah dia ngomong. Tapi salahnya itu satu. Kalau dia ngomong lebih parah lagi, karena dia ngomong sama orang yang gila, maka salahnya akan lebih banyak dan berkali-kali lipat. Itu yang dimaksud. Ya. Makanya untuk bicara kita harus kulil khairan aw liyasmut, katakan yang berbaik, karena Nabi mengingatkan kita, ya, berkata yang baik atau diam, karena yang baik ini akan menjadikan tasbih, ya. Jadi itu zikir kita. Kalau orang ingat, gua nggak mau ngomong yang nggak enak, nggak, yang jahat-jahat, misalnya ada sesuatu yang mengganjal nggak mau diomongin, dengan kalimat itu aja dalam batinnya waktu dia ngomong yang baik, itu jadi apa? Jadi tasbih, ya. Kalau orang ngomong yang kagak ada gunanya, apalagi sampai nyakitin, mendingan apa? Diam. Nah, kalau udah dicatat itu menjadi amal-amal yang buruk, dan kalau dia melukai orang di sekitarnya atau melukai seseorang mukmin, maka akan menjadi beban yang panjang dan berat. Itu ya perlu proses akhirnya kan, perlu ritualnya, perlu minta maaf terang-terangan, perlu apa istilahnya penebusan yang sepadan. Kalau dia nyakitin sampai semua keluarganya gara-gara satu omongan, nah kan panjang jadi urusannya. Makanya lebih baik dia. Kita ngindarin hal-hal yang memang akan menjadi penyesalan. Takut kalau udah kadung ngomong nyakitin, melukai, yang ada apa? Penyesalan. Ya, nyesel udah ngomong, udah nggak bisa ditarik lagi. Bisa ditarik apa yang udah keluar. Tadinya ngancem ceritanya nih. Ya mendingan apa ya? Mendingan diem, walaupun dikategorikan salah. Itu tadi, kalau dia ngomong bakal menjadi bermasalah, bukan salah, bermasalah. Jadi banyak rentetannya, sama dirinya, sama orang lain, sama orang yang mendengar, sama yang bersangkutan yang mendengar kata-katanya. Nah ini akan menjadi satu warisan, ya. Warisan apa ya? Warisan amal buruk. Ada kalimat yang cukup menjadi teguran buat kita. Kalau orang punya kedurhakaan sama orang tua, maka dia akan menjadi apa? Menjadi waris, akan menjadi amal dosa yang bernasab. Omongan-omongan yang mendurhakai gitu, yang melukai. Ya kan kalau anak durhaka kadang-kadang bukan cuma dari sikap, dari omongan juga udah ketanda jadi durhaka. Sama yang tuaan bisa jadi durhaka, ya, sama yang mulia makomnya juga sama guru misalnya bisa jadi durhaka. Dan itu satu perilaku yang bisa menjadi apa? Waris, bisa dia apa? Bernasab jadinya. Dosa yang begitu bisa bernasab. Hati-hati, okay? Ya, ini satu himbauan aja, himbauan keras dan kuat, bahwa kalau orang menyakiti dengan sifat-sifat dan kalam, apalagi sampai perbuatan kedurhakaan, maka amalan dosa kayak begitu itu akan menjadi nasab. Maka artinya apa? Bakal mendapatkan hal-hal yang sama besok. Ya kalau bahasa gampangnya karmanya agak sulit untuk dihapus, agak sulit.
Makanya perlu penebusan yang agak cukup mahal, perlu minta ridho sama yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan sendiri, kalau yang bersangkutan punya anak, yang anaknya udah kadung denger juga. Kalau anaknya cuma satu, nggak punya anak lagi, kalau punya keturunan juga, nah kan akan menjadi waris tuh, gitu. Nah itu satu dosa yang cukup berat. Makanya kita jangan sampai punya amalan-amalan kedurhakaan terhadap guru kah, terhadap orang tua, terhadap saudara yang lebih tua. Ini himbauan yang cukup harus dicermati, ya. Karena kalau memang udah keterlanjuran, misalnya ada tebus dengan tebusan yang sepadan, datangi orangnya, minta ridho. Kalau orangnya punya anak, datangi anak-anaknya. Resiko kita. Nah, kalau nggak begitu, akan datang nanti waktunya untuk mendapatkan balasan yang bahkan lebih buruk lagi. Kalau aja kagak aja di dunia, ya, yang kelihatan, yang nggak kelihatan misalnya, yang nggak kelihatan nih, perasaan di dunia, di akhirat lebih serem lagi. Amal ibadahnya digerus, akhirnya muflis, bangkrut. Ini kan auzubillah, ya. Ya kita di sini hal-hal yang membuat kita lalai dengan lisan kita, ya, yang dapat melukai saudara kita, melukai orang tua kita, melukai kawan-kawan kita. Jangan sampai, ya. Apalagi ada makom-makom tertentu. Ya biar kata teman, kalau dia udah pernah ngasih manfaat, kan makomnya jadi guru. Ya kata Sayyidina Ali, kalaulah ada seseorang yang mengajari aku satu huruf, maka aku akan jadikan dia guru dan dia berhak. Dia akan menjadi tuanku dan berhak menjualku, karena aku posisinya sebagai murid dan murid juga posisinya sebagai budak. Itu bahas satu huruf doang. Berarti makomnya, biar kata teman, kalau udah pernah ngasih manfaat satu huruf, yaitu tempatnya adalah tempat tinggi, yang menjadi seorang guru. Nah, kita disuruh untuk saling menghargai satu sama yang lain supaya hidup kita tentram. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira hanya menjadikan celotehan-celotehan yang punya sentilan, ya kita maafin. Ya, coba kita berlapang dada. Mungkin atas dasar sakit hati kita juga pernah menyakiti orang tanpa kita sadari, ya kita maafin. Ya teman gua juga, guru gua juga, gitu. Nah, supaya ada isian-isian yang membuat kita punya makom-makom tertentu dalam mengintrospeksi diri kita, muhasabatun nafs. Nah, akhirnya kita waktu muhasabah ada waktu yang berguna buat kita dan akan dibalas oleh Allah. Nah, itu kan balasan itu yang kita pengen. Supaya apa? Supaya yang katanya tadi keberuntungan hilang. Tadi kan kita bahas tuh ada keberuntungan yang hilang. Nah, dia datang. Gitu. Karena bergunanya waktu kita di saat kita memaafkan orang-orang di sekitar kita. Ya, terutama di bulan Sya'ban. Latihan itu nggak perlu yang muluk-muluk lah, latihan yang sekarang aja, yang besok bakal kita jalanin insya Allah akan mudah, tapi yang sekarang yang lagi kita jalanin gitu. Nah, kita ngayal sama yang ntar gimana ya, ntar bagaimana ya. Nah, ya sekarang aja. Kalau sekarang kita baru dapat ilmunya, kita coba amalin, langsung kita berusaha untuk ngejalaninnya, untuk mengistiqomahkannya, insya Allah. Apalagi dari tadi Al-Fakir mengingatkan untuk mencoba melatih diri, memanaskan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh luar biasa, ya, kefadilahan waktunya. Nah, ini supaya kita nggak kaget entah waktu digas keras untuk ibadah, kita nggak terperanjat, kita nggak ngikut-ngikut, kita udah punya pagar sendiri. Walaupun orang udah terbuai sama kebiasaan dan kebosanan, kita udah masih punya rem, kita masih punya lauk, ya, rasa penghayatan ibadah kita nggak mau hilang. Bahkan di detik-detik terakhir makin getol lagi. Itu tandanya orang talabul ilm, ilmunya udah mulai masuk dari apa yang dia cari selama ini. Tapi kalau cuma sekedar lewat lalu aja kayak angin, ya sama aja kita ngikutin yang lain. Ya, di detik-detik terakhir masih aja sibuk di pasar, orang-orang masih ngikutin pengen ngatamin Quran, ngetolin lagi, ini udah kelilingan kemana-mana, sibuk mudik, sibuk ini boleh sih, cuma nggak boleh berlebihan juga untuk waktu yang akan menggerus waktu kita, ibadah kita. Bukan nggak boleh, tapi cobalah, masa setiap tahun sih begitu terus, gitu.
Kita pengen ngerasain kualitas kita, minimal punya sumpah dalam diri. Mudah-mudahan ini tahun benar-benar berkualitas. Gitu, bersumpah sama diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya nilai ijtihadnya, udah punya mulai jihadnya, punya nilai-nilai kesungguhan yang dicatat oleh Allah, bahwa orang ini benar-benar hambaku ini betul-betul berusaha. Sedemikian rupa dia terseok-seok, walaupun di kanan kirinya punya kebiasaan yang tidak bisa dia hindari, tapi dia terus berusaha. Allah tahu cara menilainya. Gitu. Jadi jangan kita kok sama aja tahun-tahun sebelumnya. Jadi makanya di bulan Sya'ban ini, yuk ya kita jangan sampai kita lalaiin. Ya. Mike Tyson itu kan dilatih kan, mau di mana aja ditinju, udah jago latihan mulu. Ya. Mau kapan aja diuji, jago. Tapi kalau kita jarang-jarang, tahu-tahu apa ya, masuk kering, baru kena sentil sama apa tuh sarung tinju, keras amat ya, kita pikir lembek tuh sarung tinju, sampai kaget. Gitu. Orang kalau lagi nggak kelatih sama urusan-urusan yang nilai ibadahnya luar biasa, kaget ya. Akhirnya tepar. Baru baca 1 juz 3 juz digentolin ya, waduh belum pernah nih, hari biasa belum pernah nih, baru 1 Ramadan udah 3-4 juz. Habis gitu tepar, nggak ngebaca lagi 5 hari udah nggak ngebaca lagi. Nah itu kan salah satu karena nggak terlatih ya, terkesan itu. Kayaknya kita dari sekarang kita udah manasin, dari sekarang kita coba memaafkan, dari sekarang kita muhasabah, sering-sering istighfarnya kita, banyakin sholawat kita, supaya kualitas ibadah kelak di kemudian itu terhitung baik dan mendekati sempurna. Waktu itu berharga gitu, nggak ketinggalan, nggak hilang, nggak nyesel ya. Apalagi kalau umur kita kagak sampai, alhamdulillah, aduh kita ngeri banget tuh kalau lagi ingetin itu. Kita pengen waktu kita banyak, kita pengen waktu kita berharga, kita pengen di tahun-tahun berikutnya, di Ramadan berikutnya, di bulan-bulan Muharram berikutnya kita semangat terus untuk ibadah, memperbaiki terus, nggak bosan-bosan ningkatin ilmu kita, karena banyak pembahasan yang banyak kita nggak ketahui, masih kejahilan kita masih banyak banget. Hanya minta sama Allah supaya kualitas waktu tahun demi tahun terus meningkat ya. Amin amin ya rabbal alamin.